Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Revaldo Fanter. Welcome back. Nah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang bagaimana cara kita membersihkan handphone kita secara efektif dari virus dan kuman. Jadi, ini lebih ke basicnya lagi, bagaimana cara kita membersihkan tangan kita sampai bisa membunuh kuman dan virus. Nah, ini caranya adalah versi WHO atau World Health Organization dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dua-duanya sama, yaitu dibagi menjadi 6 tahap kemudian. Nah, nanti di video kali ini kita akan melakukan praktek langsung. Jadi kita akan coba langsung contohkan seperti apa yang benar. Dan kalau WHO dan Kementerian Kesehatan itu kan 6 step, saya tambahin 1 step lagi. Nanti bonusnya saya kasih tahu pada saat praktek. Nah, ini penting banget ya, karena pada saat ini memang mencuci tangan itu jadi salah satu hal yang paling efektif untuk membersihkan kita dari ancaman virus corona salah satunya, dan juga tentu bakteri dan juga virus-virus lainnya yang ada di tangan kita. Kan tangan kita itu suka menempel segala macam hal ya, dan termasuk virus corona itu kan banyak ditularkan melalui droplet. Artinya adalah kalau misalnya bersin atau batuk nempel di surface, kita tempel tangannya atau kita salaman, akhirnya kita masuk ke hidung, kemudian mata atau mulut kita, itu kita bisa ketularan virus tersebut. Maka dari itu kita harus melakukan cuci tangan yang benar. Karena kalau kita sekedar cuci tangan pakai sabun saja, belum tentu loh ini. Belum tentu itu bisa menghilangkan semua virus dan juga bakteri. Kenapa? Nanti saya kasih tahu setelah kita cuci tangan. Oke, langsung aja kita menuju ke dapur untuk cuci tangan. Oke, langsung saja kita praktekkan cara mencuci tangan yang benar versi WHO atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dua-duanya sama saja, terbagi menjadi 6 tahap pada saat cuci tangan menggunakan sabunnya. Tapi terlebih dahulu kita harus membasahi tangan kita. Oke. Ini jadi grogi ya, cuci tangan dilihatin kamera. Nah, setelah kita membilas tangan kita menggunakan air, kita akan menggunakan sabun. Bisa menggunakan sabun cuci tangan, bisa menggunakan sabun batangan, atau juga bisa menggunakan sabun mandi, bebas. Nah, yang pertama adalah ini step awal, yaitu menggosok telapak tangan kita. Jadi kita lakukan penggosokan itu totalnya 20 detik. Ini karena memang lagi praktek, jadi lebih agak lambat ya. Kemudian yang kedua adalah kita gosok punggung tangan kita, kanan kiri bergantian. Ini sudah masuk step yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita selah-selah jari kita bersihkan. Itu udah step yang ketiga. Keempat, kita putar tangan kita seperti ini. Kemudian yang kelima adalah kita bersihkan ibu jari kita, putar. Dan yang terakhir adalah kita bersihkan kuku kita. Nah, tapi biasanya saya plus 1 nih, itu 6 step ya dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Kalau saya terakhir nih, biar lebih meyakinkan, ini step yang 7, tambahan saya sendiri. Kemudian kita bilas menggunakan air. Nah, ini karena saya alirin bagian handle-nya, dan nutupnya bukan pakai jari tangan lagi, tapi pakai telapak tangan. Nah, kendalanya biasanya kalau misalkan kita di rumah itu bisa pakai anduk, kadang-kadang kalau pakai anduk sama aja dong, bisa kotor lagi gitu ya. Seharusnya kita pakai tisu yang disposable ya, bisa langsung dibuang. Nah, kemudian mungkin juga bisa menggunakan hand blower gitu ya, yang ada di mall-mall gitu. Tapi kalau misalkan terpaksa ya udah kita kepret saja. Sampai nempel ke kamera. Oke, kita balik lagi ke tempat duduk sana, menjelaskan bagaimana sih kenapa kita harus 20 detik gitu. Dan kita jelaskan bersama-sama. Oke. Nah, balik lagi bersama saya setelah sudah cuci tangan, sudah wangi, sudah bersih, insya Allah terbebas dari kuman dan juga bakteri. Nah, tadi pertanyaannya adalah kenapa sih harus 20 detik gitu? Kenapa nggak 10 detik cuci tangannya,
atau enggak 15 detik, atau 5 detik saja, atau 2 detik, yang penting cepat selesai. Kenapa 20 detik? Karena alasannya adalah mencuci tangan menggunakan sabun itu sangat efektifnya adalah 20 detik. Kenapa? Jadi dari hasil yang saya cari referensinya adalah karena terutama virus itu misalnya virus itu bulat ya. Nah, virus itu di dalamnya yang bisa menduplikatnya itu dilapisi oleh bagian luarnya adalah protein dan juga minyak. Protein dan minyak. Jadi kalau misalkan kita cuci tangan pakai air doang nih, cuci tangan pakai air kalau air dan minyak itu tidak akan bisa menyatukan atau tidak bisa terhancurkan gitu ya. Jadi intinya itu nggak akan bisa hilang si virus tersebut kalau misalkan kita pakai air saja. Kalau misalkan kita pakai sabun nih tapi cuma 5 detik gitu ya, bisa nggak sih? Mungkin bisa, tapi akan butuh waktu untuk bisa hancur si lapisan-lapisan pelindung si virusnya tersebut. Butuh waktu hingga bisa lepas dan hancur, lebur bersama si sabun tadi gitu. Nah, kalau misalkan 20 detik itu berdasarkan penelitian itu sudah bisa menghancurkan semua virus yang dengan lapisan-lapisan dan juga bakteri segala macam kayak gitu. Nah, kalau nggak salah disarankannya itu sebenarnya adalah 40 detik sampai 60 detik gitu. Tapi ya sebenarnya mungkin 20 detik sudah cukup dari yang saya pernah baca kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan saya nggak punya sabun cuci tangan gimana sih? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga pada saat praktek, itu memang sebenarnya kita bisa menggunakan hand soap dari sabun yang batangan gitu, atau kita juga bisa menggunakan sabun lain, itu sabun cair tapi bukan khusus tangan, dan bahkan bukan sabun antiseptik juga bisa gitu. Karena memang fungsinya adalah si sabun ini bisa menghancurkan si lemak tadi, si virus-virus tadi sudah hancur semua dan lebur. Nah, terus fungsinya air mengalir adalah memang untuk justru mengalirkan semua virus-virus dan bakteri yang sudah hancur tersebut dari tangan kita. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus cuci tangan di air yang mengalir. Itu kalau memang kita ada ya, kayak gitu. Dan pun kalau misalkan dalam perjalanan kan kita nggak bisa selalu cuci tangan nih, akhirnya kita bawa hand sanitizer. Hand sanitizer itu ya ujung-ujungnya sebenarnya hand sanitizer itu bisa juga tidak efektif. Misalkan kita di perjalanan tangan kita lagi agak keringetan ya atau agak kotor gitu, terus kita pakai hand sanitizer, ujung-ujungnya kan alkohol yang ada di hand sanitizer itu bisa diluted atau istilahnya berkurang kadarnya gitu, misalnya 7% jadi bisa jadi 50, jadi kurang efektif kan. Atau misalkan dari 70 jadi 60%, itu kurang efektif juga, walaupun memang bisa seperti itu ya. Tapi ujung-ujungnya memang kalau misalkan kita udah nyampe rumah atau nyampe kantor atau nyampe tempat lain yang ada buat cuci tangannya, itu kita lebih baik cuci tangan karena itu jauh lebih efektif untuk menghilangkan kuman dan juga virus-virus, apalagi virus corona yang sangat menyeramkan saat ini, seperti itu. Nah, itu sebenarnya penjelasan detail dan juga prakteknya gimana sih, 6 step plus step tambahan dari saya. Jadi 7 step. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalian juga bisa nonton video sebelumnya. Saya masukkan di card dan juga di deskripsi di bawah kayak gitu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See ya. Bye. Semoga bebas corona. Amin.